Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, hari ini saya akan memberikan materi perkuliahan, yaitu mata kuliah pengantar manajemen, di mana materi kita hari ini akan membahas tentang apa itu definisi dari manajemen. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan dua ilustrasi gambar, di mana dari dua gambar ini nantinya akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait apa itu manajemen. Baiklah, di sini ada dua gambar. Ya, gambar pertama itu adalah gambar jam. Kemudian gambar kedua adalah gambar seorang wanita yang sedang melakukan pembuatan laporan keuangan. Saya akan bahas gambar tersebut satu persatu. Nah, kita masuk ke gambar pertama. Nah, gambar pertama tadi adalah jam. Nah, jam di sini definisinya adalah waktu, di mana seluruh manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Di mana dari 24 jam ini tentunya akan dipergunakan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Ya, tentunya aktivitas manusia cukup padat, sehingga di sini butuh keterampilan dari si manusia tersebut untuk membagi waktu tersebut, ya, sehingga waktu tersebut cukup, ya, untuk melakukan berbagai aktivitas tadi. Disinilah butuh yang namanya keterampilan. Mungkin kalau seandainya peran dari manusia itu adalah sebagai mahasiswa misalnya, yang pertama itu peran mahasiswa tentunya adalah kewajibannya untuk mengikuti perkuliahan, ya, dimana perkuliahan ini mungkin ada beberapa jam, ya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah untuk mengerjakan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh si dosen. Nah, kemudian jika sudah selesai mengenai perkuliahan, tentu si manusia tadi memiliki peran berikutnya, ya, misal adalah peran sebagai anak. Anak di sini maksudnya adalah sebagai anak di rumah, ya, artinya peran anak yaitu menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, dari 24 jam tadi tentunya harus dibagi-bagi waktunya sehingga bisa dikatakan efektif. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gambar seorang wanita yang menyusun atau membuat laporan keuangan, ya, di mana keuangan tentunya ini sangat melekat di kehidupan manusia, ya, di mana manusia ini harus bisa melakukan pengelolaan terkait keuangan, entah itu pemasukan ataupun dengan pengeluaran, sehingga nantinya kehidupan manusia itu bisa seimbang. Nah, saya berikan dua gambar ini disebabkan memang ini memang menjadi hal umum atau hal yang sudah biasa dilakukan oleh setiap manusia, mengelola uang dan mengelola waktu. Nah, disitulah butuh yang namanya manajemen waktu dan manajemen keuangan. Nah, dari sini tentunya mahasiswa memiliki pemahaman, ya, terhadap definisi dari manajemen. Nah, kalau secara terminologi, memang manajemen ini berasal dari dua bahasa, mulai dari bahasa Prancis kuno, kemudian bahasa Inggris. Nah, kalau dari bahasa Prancis kuno artinya adalah manajemen, ya, yaitu seni melaksanakan ataupun mengatur. Nah, kalau seandainya darinya bahasa Inggris yaitu tata laksana ataupun pengurus. Nah, memang kalau secara bahasa arti dari manajemen adalah pengelolaan atau mengelola.
Itu kalau dari segi bahasa. Kalau secara dari pendapat para ahli itu ada dua. Saya ambil dari pendapat si J.R. Terry dan si Richard L. Duff. Kalau si J.R. Terry ini mengatakan bahwa manajemen ini merupakan suatu proses yang khas, di mana kegiatan ini terdiri yang namanya dari POC, mulai dari planning, kemudian organizing, actuating, dan controlling. Di mana dari kegiatan 4 ini tadi membutuhkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau untuk POC nanti akan kita bahas lebih lanjut di fungsi-fungsi manajemen. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut si Richard L. Duff, di mana mengatakan bahwa manajemen ini juga terdiri dari beberapa kegiatan, mulai dari pelaksanaan atau perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian memimpin, dan bagaimana cara mengontrol. Ya, intinya juga sama, hanya beda di kegiatan atau fungsi dari manajemen itu. Nah, kalau dari penjelasan tadi, itu kan ada kaitannya dengan sumber daya, ya, sumber daya yang dimiliki. Nah, kalau sumber daya dimiliki itu kalau dalam istilah manajemen itu bisa dikatakan dengan faktor-faktor produksi. Nah, kalau faktor produksi ini saya singkat dengan 5M. Ya, kenapa saya singkat dengan 5M? Karena memang huruf awal dari faktor produksi ini adalah huruf M semuanya. Ya, mulai dari man, manusia, kemudian money, uang, kemudian M-nya lagi adalah machine, kemudian ada method, dan kemudian terakhir adalah material. Ya, man di sini adalah manusia. Nah, manusia di sini maksudnya bukan hanya mengerjakan, ya, bukan hanya melaksanakan dari kegiatan, tetapi manusia di sini diharapkan mampu memberikan ide, ya, ide ataupun konsep, ya, karena memang ide itu datangnya dari manusia. Ya. Kemudian M berikutnya adalah money. Ya, ini money adalah uang, karena memang seluruh kegiatan dalam hal operasional membutuhkan yang namanya dana ataupun uang, ya. Misal dalam hal untuk melakukan pembelian, ya, kemudian untuk pembayaran upah, ya, nah itu juga membutuhkan yang namanya uang. Nah, M berikutnya adalah machine atau disebut dengan mesin. Ya, mesin inilah kaitannya dengan perlengkapan atau peralatan untuk mensupport, ya, mesin untuk misalnya untuk kegiatan produksi, ya, misalnya mesin untuk memotong, kemudian untuk yang lainnya, ya, ini juga dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Kemudian adalah metode, ya, metodologi dalam melakukan, ya, kegiatan atau disebut juga dengan cara, ya, metode itu adalah istilah dari kata lainnya dari cara. Kemudian adalah material. Nah, material di sini adalah artinya bahan-bahan, ya, ataupun hal-hal pendukung dari kegiatan manajemen. Demikianlah video materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk slide berikutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.